Sebetulnya saya nak baca 3 hikmah ini. Qala radhiyallahu anhu, al-aqil alladhi la ilma lahu kar-rashid alladhi la mala lahu. Wal alim alladhi la aqla lahu ka sahibil mal alladhi la rusyda lahu. Orang yang berakal itu yang tak punya ilmu, berakal tapi tak punya ilmu. Umpama orang yang cerdik mengurus harta tapi tak punya harta. Orang yang berilmu tetapi tak punya akal, umpama orang yang punya harta tapi tak punya kemahiran mengurus harta. Paham? Al-aqil, orang yang berakal. Apa maksudnya orang berakal itu? Ada beberapa penafsiran tentang orang berakal itu apa. Yang pertama, keupayaan untuk mengetahui mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Itu akal. Yang kedua, akal atau orang berakal ini maksudnya adalah orang yang menggunakan akalnya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu tambahan daripada akal untuk membimbing akal kepada kebaikan dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Ada kalanya orang itu berilmu tapi dia tidak boleh menggunakan ilmunya dengan betul, sehingga dia dikatakan tidak berakal walaupun punya ilmu. Walaupun punya ilmu, ya kan? Scammer itu kan punya ilmu, tapi dia tak berakal. Maksudnya tidak menggunakan akalnya dengan betul, sebab dia menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang memudaratkan, merugikan orang lain, melakukan perkara yang tercela. Sementara akal itu yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Jadi dengan begitu dia punya ilmu tapi tak punya akal. Mengikut definisi kalau akal itu adalah kekuatan yang ada kepada seseorang untuk dapat membezakan mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar. Orang punya ilmu agama, ya kan? Tapi yang buat hal-hal yang tak elok kan ada juga. Orang ada ilmu agama, tapi mungkin dia rasuah, atau mungkin dia melakukan hal-hal yang tak elok, melanggar. Dia ada ilmu, tapi dia tak punya akal. Apa sebabnya? Tidak menggunakan ilmunya di tempat yang sesuai dengan keinginan atau fungsi akal. Ini perbezaan antara akil dan juga alim. Makanya dikatakan orang yang berakal kalau tak punya ilmu, umpama orang yang cerdik mengurus sesuatu tapi tak punya harta. Dia pandai bisnis tapi tak punya duit, mana bisnis macam mana? Dia ada kemahiran dalam kilang, tapi dia tak punya kilang, tak punya mesinnya. Dia mahir dalam memasak, tapi dapurnya tak ada, gasnya tak ada, periuknya tak ada, bahannya tak ada. Nah, masak apa? Perumpamaan antara keperluan antara akal dengan ilmu. Wal aqil wal alim alladzi la aqla lahu, orang yang alim punya ilmu tapi tak punya akal. Umpama orang punya harta tapi tak punya kemahiran dalam mengurus hartanya. Jadi yang paling baik adalah siapa? Orang yang berakal dan orang yang berilmu. Orang berakal dan orang yang berilmu. Tayyib, kita dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa namanya? La ilallah. Bal'am bin Ba'awra. Bal'am bin Ba'awra. Siapa Bal'am? Bal'am ini orang yang alim di zaman Nabi Musa. Tetapi dia tidak menggunakan ilmunya dengan akal fikiran yang sehat, sehingga digunakan ilmunya untuk melanggar perintahnya Allah dengan mendoakan kebinasaan untuk Nabi Musa.
Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, tidakkah kamu melihat kepada orang yang kami beri kepadanya ayat-ayat kami, diberitahu ilmu, diberi Allah Subhanahu wa taala, fansalakha minha, tapi dia tinggalkan itu. Sehingga perumpamaannya famathaluhu kamathal kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan orang itu, yakni diberi ilmu, diberi diberi ayat-ayat, tapi tak digunakan dengan betul, justru digunakan kepada hal yang tak betul, dia umpama seekor anjing. Yang kalau kamu bawa mengeluarkan lidahnya, kalau kamu letak pun juga mengeluarkan lidahnya. Merujuk kepada seorang diberi ilmu, tapi tidak digunakan ilmunya pada tempatnya. Fahim dom? Jadi kata-kata hikmah ini perlunya antara kedua. Antara akal perlu dengan ilmu. Ilmu di sini maksudnya ilmu syariat, sehingga pemahaman yang ada pada seseorang bila dibimbing dengan ilmu akan terpandu antara ilmu dan juga akal. Contoh mudahnya, sekarang kita ada orang penyakit ini, baru ini kan kita ada hari kesehatan sedunia kan, ya kan. Dikatakan penyakit yang banyak melanda di Malaysia ini adalah penyakit diabetes atau obesity. Orang tahu sudah ada penyakit diabetes, pergi kedai mamak, dia ambil tertarik atau tidak? Dia ambil tertarik. Bukankah dia bahaya? Bahaya. Akalnya kata bahaya. Ilmu yang bagi tahu pun juga bahaya. Tapi digunakan atau tidak akalnya? Mau bantai. Sebagian kata bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati alim. Dia tahu ini bahaya. Berarti antara ilmu dan juga akal bertentangan di sini. Dia tahu ini bahaya, akal pun tahu ini bahaya, tapi akal tidak digunakan dengan betul. Dia lebih memilih untuk bantai saja, walaupun dia tahu dalam keadaan berbahaya. Maaf cakap, bukan nak singgung siapa-siapa, rokok. Ada tidak dokter bagi tahu rokok itu membawa kesehatan yang tak terduga? Tak ada. Gambarnya pun kita tahu, bukan nak sindir siapa-siapa ya. Tapi orang merokok atau tidak? Merokok juga. Tahu atau tidak? Tahu. Kadang-kadang yang merokok pun dokter juga. Faham toh? Jadi antara ilmu dan akal bila tidak digunakan dengan betul akan ada pertembungan antara keduanya. Jadi yang sempurna adalah orang itu kalau punya akal dibimbing dengan ilmu. Kemahiran dibimbing dengan benda untuk dia gunakan kemahiran tersebut, barulah akan tercapai. Naam.